Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, jumpa lagi dengan saya Tata Sumitra Wirasasmita dari Statistika dan Kehidupan Channel. Hari ini tetap kita akan belajar tentang statistika, yaitu mengenai bagaimana kita menghitung nilai modus untuk data yang sudah dikelompokkan. Ada soal seperti berikut. Berdasarkan penelitian, diperoleh data jumlah jam belajar mahasiswa dalam seminggu sebagai berikut. Ada 5 kelas di dalamnya, dari kelas 6 sampai 10, sampai terakhir adalah pada kelas interval 26 sampai 30. Jumlah data seluruhnya ada 50 mahasiswa yang dilibatkan dan diminta untuk menentukan nilai modusnya. Jadi, apa sebenarnya modus? Modus adalah data yang sering muncul atau memiliki frekuensi terbanyak. Jadi gampang sebenarnya, kita tinggal lihat saja mana data-data yang memiliki frekuensi yang terbanyak, atau kalau kita lihat sering muncul di dalam kelompok datanya. Contoh seperti ini. Kalau saya punya kumpulan data dari mulai 21 sampai 26 dengan jumlah masing-masing 4, 6 sampai 5, kalau ditanyakan mana modusnya, gampang, tinggal dilihat mana yang paling banyak, ya ada di baris 24. Maka modus kelompok data ini adalah 24. Terus bagaimana kalau yang ini? Sebarannya masih sama, tapi frekuensi yang 14 ada 2, yaitu 23 dan 25. Maka kita jawab modusnya adalah 23 dan 25. Nah, ini kasus kalau yang sebelumnya. Nah, kalau yang sebelumnya 24 hanya satu modus, sedangkan ini 2, maka kasus ini kita sebut sebagai bimodus atau kumpulan data dengan 2 buah modus. Lalu bagaimana kalau kelompok data ini? Ini banyak sekali munculnya, 100 kali. Tetapi karena semua data ini 100 frekuensinya, maka dengan demikian kita menyimpulkan tidak ada modusnya. Sebesar apapun, ya. Jadi kalau tidak ada yang lebih, berarti tidak ada modusnya. Kalau misalnya satu aja nih di sini, ya. Misalnya di baris 23 ini 101, maka sekarang modusnya adalah 23 karena frekuensinya 101, meskipun hanya beda 1 dengan yang lain. Nah, untuk data yang pengelompokannya sederhana seperti tadi, kita dapatkan frekuensinya terbesarnya berapa, bisa langsung kita tentukan nilai datanya berapa. Tetapi untuk kasus data yang sudah dikelompokkan ke dalam tabel distribusi frekuensi seperti ini, itu ada rumus untuk mencarinya. Walaupun tetap kalau dibandingkan dengan ukuran gejala pusat yang lain seperti rata-rata dan median, untuk menebak modusnya itu relatif lebih gampang. Ya, jadi lihat ada jumlah yang terbesarnya mana, itu kunci yang pertama. Tapi sebelum itu, mari kita lihat dulu rumus untuk mencari modus dalam data yang sudah dikelompokkan. Rumusnya adalah modus sama dengan B ditambah P kali B1 per B1 plus B2. MO adalah modus yang kita cari dalam kelompok data tersebut. B adalah batas bawah kelas interval di mana modus data berada. P adalah panjang kelas dari kelas interval di mana modus data berada. B1 ini adalah selisih frekuensi antara kelas interval di mana modus berada dengan kelas interval yang titik tengahnya lebih kecil dari titik tengah kelas interval modusnya.
sedangkan B2 adalah selisih frekuensi antara kelas interval di mana modus berada dengan kelas interval yang titiknya lebih besar dari titik tengah kelas interval modus. Lalu, dengan menggunakan rumus tadi, bagaimana cara kita menghitung modus di data yang sudah dikelompokkan? Perhitungannya adalah mengikuti step-step berikut. Step pertama berarti kita akan tentukan kelas interval di mana modus tersebut terletak, yaitu dengan melihat kelas yang memiliki frekuensi terbanyak. Kelas interval yang memiliki frekuensi terbanyak adalah 21 sampai 25. Acuan kita selanjutnya, modus tersebut terletak di kelas interval 21 sampai dengan 25. Setelah kita tentukan bahwa modus terletak di kelas interval 21 sampai dengan 25, maka selanjutnya adalah kita tentukan nilai B-nya. B adalah batas bawah dari kelas interval di mana modus tersebut terletak. Rumusnya adalah B sama dengan ujung bawah dikurangi setengah SPT. Ujung bawah adalah diambil dari nilai pada interval tadi, yaitu di sini 21. Sedangkan SPT ini adalah satuan pengukuran terkecil. Jadi kemungkinan kita mendapatkan angka itu paling kecil berapa? Kalau dilihat dari nilai di ujung-ujung kelas ini, baik ujung kelas bawah maupun ujung kelas atas, nilainya adalah satuan. Maka satuan terkecil untuk pengukuran dalam data ini adalah 1. Dengan demikian dapat kita peroleh bahwa B sama dengan UB dikurangi setengah SPT berarti 21 dikurangi setengah kali 1 atau 21 dikurangi setengah, maka didapat batas bawah kelasnya adalah 20,5. Dan ini kita pindahkan ke rumus ini. Selanjutnya, setelah kita peroleh batas bawah kelas, kita akan tentukan panjang kelasnya. Panjang kelas rumusnya adalah selisih positif dari dua ujung bawah kelas yang berurutan. Kalau kita lihat bahwa ujung bawah kelas yang kita miliki dari kelas interval di mana modus berada adalah 21. Maka kita lihat sekarang 21 selisihnya dengan ujung bawah kelas berikutnya yaitu 26, maka dapat kita hitung 26 dikurangi 21, maka diperoleh panjang kelasnya adalah 5. Saya sengaja bawahnya dikasih kurung karena teman-teman juga bisa menggunakan selisih ujung kelas atas, tetapi perhitungannya berarti adalah dari 25 dengan 20, berarti 25 kurang 20 hasilnya tetap 5. Kalau kita pindahkan ke rumus tadi, maka kita peroleh sekarang 5. Selanjutnya, step keempat, kita akan tentukan nilai B1. Apa itu nilai B1? B1 adalah selisih frekuensi antara kelas interval di mana modus berada dengan kelas interval yang titik tengahnya lebih kecil dari titik tengah kelas interval modus tadi. Jadi kalau kita dapatkan kelas interval modus adalah ini 21,25, maka kelas interval yang lebih kecil titik tengahnya adalah 16 sampai 20 ini. Maka sekarang selisih frekuensinya berarti adalah 15 dikurangi 12, maka hasilnya adalah 3. Maka 3 kita pindahkan ke nilai ini. Selanjutnya step ke-5, kita hitung B2. Hampir sama dengan B1, ini juga merupakan selisih dengan frekuensi yang berdekatan.
Hanya kalau tadi yang lebih kecil, kalau B2 dengan yang lebih besar atau dengan yang ada di atasnya ini. Kita hitungnya sama, jadi kelas interval itu memiliki frekuensi 15 dan kelas interval yang titik tengahnya lebih besar memiliki frekuensi 12 sama dengan tadi. Maka kalau kita selisihkan, ini juga nilainya 3. Nah, lengkap sudah, nilai yang ada di rumus ini sudah diperoleh, maka selanjutnya tinggal kita hitung secara matematis saja. Ya, jadi kalau MO sama dengan 20,5 plus 5 kali 3 per 3 plus 3, kemudian kita selesaikan menjadi 20,5 plus 5 kali 3 per 6, diselesaikan kembali 20,5 plus 5 kali 0,5 atau sama dengan 20,5 plus 2,5, maka diperoleh modusnya adalah 23,0. Kalau kita simpulkan, maka kesimpulannya menjadi berdasarkan perhitungan yang dilakukan, modus data jumlah jam belajar mahasiswa tersebut adalah 23,0 jam. Dengan kata lain, berdasarkan data dalam tabel distribusi frekuensi ini, jam belajar mahasiswa yang paling banyak terjadi atau muncul adalah 23,0. Demikian teman-teman, apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menambah wawasan dan pemahaman teman-teman. Yang paling penting, perhatikan bagaimana tahapan menghitungnya dan nilai-nilai apa yang diperlukan dalam menghitungnya. Kalau sudah paham, nanti teman-teman bisa berlatih terus, sehingga teman-teman dapat mengerjakan semakin cepat, tapi tetap dengan pengerjaan yang benar dan akurat. Sekali lagi, ini adalah bukan trik ataupun bukan untuk mengejar kecepatan menghitung sehingga melupakan tahapan-tahapan perhitungan, tapi yang lebih utamakan adalah pemahaman teman-teman. Jika memang ini membantu teman-teman, silahkan terus berbagi, sebarkan terus kepada teman-teman yang lainnya. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang barokah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.